Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Iza Maulidi dengan NIM 240701600071. Nah, di sini aku bakal sharing-sharing tentang suatu kasus yang menimpa dewasa akhir, yakni tepatnya itu usia 60 tahun ke atas. Kasus ini itu berada di daerah Sorong, Papua Barat Daya. Oke, langsung aja ke kasusnya ya. Jadi ada seorang ibu dengan inisial I. Beliau ini mendapatkan sebuah tindakan keji dari pria dewasa yang tidak dikenal. Tepatnya pada tanggal 12 April 2024 yang lalu, pada malam hari, terdapat seorang pria dewasa dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi alkohol, tiba-tiba mendobrak pintu ibu tersebut. Sontak ibu tersebut terkejut mendengar bahwa ada yang memasuki rumahnya tanpa izin. Ibu tersebut menghampiri daerah pintu rumahnya tersebut dan melihat bahwa terdapat laki-laki yang tidak dikenal datang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, ibu tersebut langsung berteriak minta tolong. Namun apa yang terjadi? Tidak ada yang mendengar pertolongan ibu tersebut. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ibu tersebut mendapatkan tindakan pelecehan hingga pemerkosaan. Dan berita terakhir yang didapat, ibu tersebut nyawanya sudah tidak dapat tertolong lagi. Dan sempat dengar cerita bahwa laki-laki tersebut mengambil sebagian harta milik ibunya kurang lebih sekitar 700.000 rupiah dan terketahuan mencuri oleh polisi setelah ditangkap. Oke, kita sekarang langsung bahas aja mengenai lansianya. Jadi secara fisik itu, lansia itu sudah mengalami penurunan fungsi tubuh. Nggak cuman itu, beberapa masalah penyakit juga menyerang lansia. Jadi itu sangat mengganggu kerentanan yang sudah ada, membahayakan yang memang sudah bahaya gitu. Nggak cuman dari sisi fisiknya aja, lansia itu kalau dilihat dari segi sosialnya, itu sudah mengalami yang namanya penurunan bersosialisasi. Kenapa? Karena ya kita tahu tadi dari segi fisiknya aja sudah mulai mengalami kerentanan, maka tidak dapat seaktif waktu muda dulu untuk bersosial bersama kawan-kawan dan kerabat-kerabatnya. Tak hanya itu, mungkin dari sisi yang lainnya, beliau ini telah kehilangan yang namanya orang-orang terkasih sehingga tidak adanya lagi kedekatan antar keluarga yang erat. Nah, sekarang kita langsung bahas ke segi psikologisnya. Segi psikologisnya ini, jika dikatakan lansia itu sangat membutuhkan perhatian lebih, iya, memang sangat membutuhkan perhatian lebih. Terlebih lagi jika memang setelah adanya kejadian kekerasan seksual tadi. Karena kekerasan yang terjadi atau biasa kita sebutnya itu elder abuse, itu menciptakan sebuah trauma yang berat, trauma yang mendalam. Biasanya kita itu menyebutnya PTSD. Dia diagnosa PTSD, namun itu belum tentu ya. Nah, beberapa gejalanya itu bisa dimulai dari yang merasakan mimpi buruk, kilas balik, hingga merasa kecemasan yang berlebih. Rasa aman di rumah sendiri yang dimana seharusnya menjadi sebuah tempat berlindung, nyatanya sudah tidak seaman itu karena selalu dihantui dengan kewaspadaan, ketakutan akan banyak hal sekali. Dari kasus ini kita bisa ambil bahwa yang namanya dewasa akhir
itu membutuhkan banyak perhatian lebih dan kepedulian lebih dari orang-orang di sekitarnya. Mereka membutuhkan yang namanya dukungan sosial, support system, terutama kita eratkan juga nih rasa kebatinan kita gitu. Nah, kasus tadi juga menjadi sebuah pengingat nih bagi kita semua bahwa yang namanya kejahatan itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk orang-orang yang dibilang mungkin beliau ini sudah pada masanya terisolasi atau berdiam diri di rumah, tapi tetap saja namanya kejahatan gak ada yang tahu datang kepada siapa gitu. Nah, kita juga harus nih yang namanya lebih peka lagi terhadap sekitar. Kita perhatikan sekitarnya, kita pedulikan segalanya. Mari kita sebagai anak muda menciptakan lingkungan yang sehat, aman, damai, terbebas dari yang namanya elder abuse itu. Kita hormati segala generasi yang ada, kita perlakukan segala generasi yang ada tanpa membeda-bedakan, terutama jangan mudah terpengaruh oleh stigma-stigma buruk yang sudah dinormalisasi di wilayah kita sendiri gitu. Oke, akhir kata keadilan bagi Ibu I ini merupakan keadilan bagi kita semua. Mari kita hilangkan yang namanya elder abuse terutama di daerah kita di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat ataupun perkataan yang menyinggung, yang mungkin tidak pantas saya ucapkan, saya mohon maaf. Karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Akhir kata sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.